Oke, yes, kan tadi pertanyaan gue memang sangat fokusnya ke alignment antara branding dan marketing. Karena kalau yang gue tonton di luaran sana atau yang gue cari tahu di luaran sana, orang tuh selalu berdebat dua hal ini. Bahkan barusan juga lu menjelaskannya ya seperti itu gitu, bahwa memang harus dijalankan, harus dipikirin mana yang duluan, harus bisa balance dan lain sebagainya. But again, itu bisa dipahami, tapi agak kurang kebayang nih. Jadi kalau misalnya di contoh nyatanya, mungkin ada klien Basel yang berhasil lo arahkan untuk akhirnya mereka punya apa ya, punya result yang balance gitu antara branding dan marketingnya, sellingnya oke, ROAS-nya apa ya istilahnya, efisien, ideal kali ya. ROAS-nya ideal, secara TOFU juga dia terisi terus, secara branding juga makin hari semakin bagus, orang mempersepsikan brand dia semakin positif. Ada nggak contoh seperti itu dan bagaimana sih cara kerjanya pada saat itu? Ada nggak satu case tadi yang bisa lo share dari kliennya Basel? Oke. Eh, Mungkin ada satu brand yang datang ke Basel sekitar tahun lalu. Datangnya itu adalah masalahnya itu brand udah cukup besar. Mungkin rata-rata omsetnya tuh sebulan bisa 3-4 M. Oke, Satu bulan. sebulan ya. Jadi udah cukup besar secara revenue-nya. Waktu itu datang ke kita tuh sebenarnya tujuan awalnya itu untuk benerin advertising-nya. Jadi kita kelola advertising-nya. Tapi pas kita coba lihat sebenarnya advertising dia tuh quite good gitu. Pas kita buka dashboard-nya, kita melihat sebenarnya tim in-house itu tuh udah oke. Andai kan pakai Basel pun, ya kita merasa kita secara objektif bilang nggak usah lah, gitu. Karena bisa jadi masa itu bukan advertising, bisa jadi masa adalah di konsep marketing atau bahkan konsep branding kita turunin lagi, kayak yang lebih jauh lagi. Nah akhirnya pas datang ke kita coba bikin konsep marketing yang lebih panjang, yang lebih berkesinambungan. Nggak sekedar tiap bulan tuh nembakkan iklan ke sini, iklan ke situ, iklan ke situ. Tapi tiap bulan tuh plannya tuh berbeda-beda. Tapi ini kita bikin satu marketing plan yang benar-benar berkesinambungan. Misalnya abis masuk ke market A, biasanya market A itu nyambungnya ke market mana lagi ya? Abis masuk ke sini, masuknya kemana lagi ya? Dan branding yang relevan buat masing-masing itu harusnya kontennya kayak gimana? Nah, jadi pada saat kita bukan benerin technical ads ya, kita benerin konsep marketingnya dia. Targeting bulan A kemana, bulan B kemana, bulan C kemana. Dan tiap bulan kita coba dengan angle yang berbeda. Bahkan misalnya produk yang sama. Misalnya, let's say produknya ini baju ya. Baju yang sama, ini kan angle-nya bisa berbeda-beda nih. Bisa angle baju buat kantor, bisa buat ngedate, atau bisa buat jalan-jalan biasa, hangout. Tapi pada saat di masing-masing baju ini dibuatkan marketing plan yang beda-beda, dengan angle konten yang berbeda-beda, dengan pesan yang juga berbeda-beda, bisa jadi itu lebih ngena dibandingkan kita benerin konsep technical ads-nya gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya kita cek, wah datang ke kita buat benerin brandingnya, gitu. Nah kita cek, menurut kita masalah bukan branding karena udah oke. Mau kita ubah visualnya kayak gimana, menurut kita udah oke kok. Tapi pas kita cek dashboardnya banyak yang belum dikulik. Oh, kenapa ini nggak kita coba pakai Sipas aja? Kenapa kita dari GMV Max kita coba ke manual? Atau sebaliknya, kita coba-coba berbagai macam metode dan ternyata hasil ads-nya lebih bagus. Nah, jadi memang kita harus trial berbagai macam approach ini, mau benernya di mananya. Nah, tapi kenapa orang brand itu datang ke kita, seringkali pandangannya itu bisa berbeda gitu, Ca. Padahal kan dia yang jalanin tiap hari. Kenapa datang ke kita bisa beda? Ini menarik banget. Gue pernah ngobrol sama satu teman gue gini. Yes, gue tuh selalu suka pakai third party di perusahaan gue. Karena kalau kita lagi naik pesawat, kita tuh nggak tahu pesawat kita jalan seberapa cepat atau seberapa lambat. Artinya pada saat lo berada dalam sebuah kendaraan, lo itu bias. Lo nggak tahu ini
dalam pesawat ngarah kemana gitu kan. Kita nggak tahu nih, kita penumpang gitu kan. Nah karena kita dalam pesawat seringkali kita nggak bisa ngeliat secara neutral. Jadi seringkali kita bias, ngelihat permasalahan. Orang ketiga seringkali bisa jadi lebih objektif. Nah itulah kenapa makanya brand datang ke kita A, kenapa kita bisa identified B. Karena kita punya pandangan sebagai orang luar. Belum tentu benar juga gitu, tapi bisa jadi itu berbeda pandangannya. Nah itu salah satu contoh yang brand yang kita lihat, oh advertising udah bagus, pas kita tambahin lagi ke marketing branding yang seimbang, ternyata bisa menopang hasil advertisingnya dia. Karena pas advertisingnya dijalanin, terus marketing brandingnya dibenerin, dalam jangka waktu yang panjang, 3-4 bulan, hasil ROAS-nya itu juga membaik. Gitu. Oke, jadi emang identifikasi masalah sendiri itu ada seninya ya. Maksudnya mereka pikir masalahnya ada di ads, ternyata bukan di situ. Mereka pikir masalahnya ada di branding, ternyata justru juga bukan di situ. Betul. Melainkan di hal lain yang kalau itu dibenerin justru bisa saling menopang. Iya. Ya, boleh deh tuh ya, kapan-kapan kita ngobrol jilid 2 khusus soal mengidentifikasi masalah. Oke.